Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Matsama yang saya banggakan, materi kali ini akan membahas tentang kelas bina prestasi dan karakter, di mana pembinanya bernama Bu Sri Hidayati, SPD, MPD, seperti yang tampil pada gambar berikut. Tujuan dibentuk dari kelas bina karakter adalah mempersiapkan siswa yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Yang ketiga, mempersiapkan siswa yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi baik. Yang terakhir, mempersiapkan lulusan kelas bina prestasi menjadi siswa yang unggul sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan manfaat dari adanya kelas bina prestasi dan karakter secara teoritis memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan di madrasah berupa strategi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan peserta didik. Manfaat praktisnya adalah yang pertama, bagi peserta didik dapat mengembangkan sikap, kebiasaan, dan tingkah laku yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan sistem belajarnya, yaitu terampil dalam melaksanakan kegiatan belajar dan dapat mencapai prestasi yang optimal. Manfaat bagi guru dapat digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan diri agar dapat berkreasi dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan manfaat bagi madrasah dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perbaikan kualitas pendidikan, khususnya di Mantika Jember. Syarat untuk masuk kelas bina prestasi yang pertama adalah harus lulus tes kemampuan akademik. Yang kedua, memiliki keinginan yang kuat untuk meraih prestasi dan mau melanjutkan kuliah. Berarti kelas bina prestasi ini hanya untuk siswa-siswi yang mempunyai keinginan kuat untuk sukses meraih prestasi. Dan yang tidak kalah penting, siswa-siswi yang masuk kelas bina prestasi harus melanjutkan kuliah. Yang ketiga, mendapatkan izin tertulis dari orang tua. Jadi yang mau masuk kelas bina prestasi nanti akan diberikan angket, surat pernyataan, di mana mendapatkan izin tertulis dari orang tua bahwa anak yang bersangkutan itu siap untuk mengikuti peraturan yang ada di kelas bina prestasi. Salah satunya adalah ingin melanjutkan kuliah. Berikut ini pembina kelas bina prestasi. Syarat untuk membina kelas bina prestasi bagi Bapak Ibu guru, yang pertama adalah profesional. Artinya kompeten atau memiliki kemampuan di bidang masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Dan memiliki kompetensi yang tinggi. Yang kedua, memiliki metode atau strategi dan pendekatan pembelajaran yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu guru yang menjadi bina prestasi harus memiliki disiplin dan dedikasi yang tinggi, setia terhadap tugas, inovatif dan kreatif dalam mendidik, mengasuh, membimbing kepada siswa. Pembina prestasi sehat jasmani dan rohani, energik dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan untuk proses seleksi, tim olimpiade didasarkan pada, ini maksudnya adalah seleksi untuk masuk kelas bina prestasi. Yang pertama, nanti akan
dites psikologi oleh tes psikolog. Ini yang akan diadakan oleh MAN 3 Jember bekerja sama dengan lembaga psikolog yang profesional, dan ini dilaksanakan setelah siswa-siswi masuk ke MAN 3 Jember, sudah tatap muka di MAN 3 Jember. Kemudian yang kedua, syarat seleksinya adalah mengisi angket peminatan untuk masuk kelas Bina Prestasi. Yang ketiga, ini adalah nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian di sini, setelah beberapa kali siswa mengikuti ulangan, maka nilai akan di rata-rata diambil yang terbaik sehingga nanti bisa masuk tim olimpiade. Berarti di sini sebenarnya adalah tim olimpiade ketika siswa sudah masuk di kelas Bina Prestasi. Sedangkan tes psikolog ini nantinya setelah anak itu mendaftar atau mengisi angket peminatan di kelas Bina Prestasi, nanti akan diadakan tes psikologi. Ya, angket peminatan ini nanti juga ada angket untuk pemilihan bidang studi yang diminati. Misalkan ingin masuk tim olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, maupun yang IPS, misalkan ekonomi, geografi, nanti akan ada angket peminatan. Jadi, angket peminatan itu nanti ada dua. Angket peminatan untuk milih kelas Bina Prestasi, itu yang akan nanti diberikan pada kegiatan Matsama ini. Kemudian nanti setelah masuk pada proses pembelajaran, kalian akan diberi lagi angket peminatan untuk masuk tim olimpiade mapel yang dipilih. Nah, dasarnya apa? Nanti salah satunya selain angket itu untuk masuk tim olimpiade adalah adanya nilai ulangan harian. Kemudian yang keempat, untuk bisa masuk tim olimpiade, nanti selama proses belajar mengajar kalian akan dipantau. Dipantau setiap diri kalian itu sebenarnya mempunyai bakat di mata pelajaran apa. Kemudian untuk jadwal pembinaan ini ada dua. Jadi ada yang pada jam intrakurikuler, itu maksudnya pada jam pembelajaran seperti biasa pagi, itu masing-masing mapel yang untuk IPA, misalkan mapel fisika, kimia, dan biologi, nanti masing-masing jam akan ditambah 2 jam pelajaran. Berarti lebih banyak dibanding kelas-kelas yang lain. Kalau kelas yang lain misalkan fisika misalkan 3 jam, maka di kelas Bina Prestasi akan ditambahi 2 jam menjadi 5 jam. Untuk kelas yang IPS, mapel peminatannya adalah ekonomi, geografi, sosiologi. Nah, 3 mapel ini nanti yang akan diperlombakan di olimpiade-olimpiade baik di tingkat regional maupun nasional. Ini jamnya juga sama, akan ditambah 2. Misal ekonomi jamnya 2 jam, maka kalau ditambah 2 jam, maka per minggunya akan mendapat materi selama 4 jam pelajaran. Nah, selain jam di intrakurikuler, nanti juga ada jam di ekstrakurikuler. Nanti untuk materi olimpiade akan ditambahi 2 jam. Nah, di luar jam tersebut juga masih ada, nanti akan dibagi sesuai jadwal. Jadi intinya untuk jam itu ada jam intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada di luar jam tersebut. Nah, strategi pembinaannya bagaimana? Nah, ini untuk penyiapan materi atau bahan ajar nanti akan disediakan buku paket. Ini madrasah nanti yang akan menyediakan. Berarti kalian tinggal dipinjami dan yang terpenting dipelajari. Kemudian yang B akan mendapatkan buku panduan SBMPTN. SBMPTN itu seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Nanti kalian harus mempelajari juga. Nanti akan diberi juga materi atau buku OSN, Olimpiade atau KSM. Nah, OSN ini adalah Olimpiade yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian kalau KSM itu Olimpiade yang diadakan oleh Kemenak. Kedua-duanya boleh ikut.
materi yang diajarkan itu nanti menekankan pada pemahaman konsep. Model-model pembelajarannya nanti siswa terlebih dahulu akan diberikan pengantar. Ya, diberi soal, setelah selesai diberikan nanti akan diberikan lagi. Ya, setelah itu peserta didik akan dibimbing satu persatu dalam mengerjakan. Yang cepat selesai akan mendapatkan tambahan soal sampai selesai, maksudnya sampai selesai jam pelajaran. Peserta diberikan pakai soal, kemudian diberi waktu untuk mengerjakan, kemudian baru dibahas. Peserta diajari mengenali tipe-tipe soal Olimpiade, tipe soal SBM PTN. Nah, motivasi itu ada dua, nanti motivasi internal, berarti harus ada kepercayaan dan dukungan dari madrasah untuk program ini. Untuk materi eksternal, nah nanti akan ada kerjasama dengan dosen dari perguruan tinggi. Kemudian nanti juga ada hipnoterapi untuk meningkatkan motivasi kalian. Nanti ada juga program tryout yang dilakukan 3 bulan sekali dalam bentuk kompetisi. Materinya materi potensi akademik, bisa jadi materi olimpiade, bisa juga materi tes masuk perguruan tinggi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui capaian atau grade kalian untuk masuk di jurusan yang diinginkan. Nah, ini prestasi KSM Mantika Jember yang diraih oleh anak Bina Prestasi. Ini prestasi terbaik adalah juara 2 tingkat provinsi ya ini. Ini KSM Fisika, jadi juara 2 di tingkat provinsi pada tahun 2017. Ini bisa dibaca ya prestasi-prestasinya. Nah, ini ya banyak sekali yang sudah diraih oleh anak Bina Prestasi. Nah, ini prestasi di bidang perlombaan sains ya. Ini contohnya chemistry mini project di Universitas Jember, ini juara nasional, juara 1. Nah, ini anak-anak Bina Prestasi yang lolos di perguruan tinggi ya. Ini ada Sri Rahayu Ningsih di jurusan atau prodi kimia Universitas Gadjah Mada, jalur tes tulis. Nah, ini padahal sebelum-sebelumnya Mantika Jember tidak pernah ada yang lolos di UGM ya. Baru setelah dibentuk kelas Bina Prestasi ada yang nembus di Universitas Gadjah Mada. Bahkan ini ada juga yang luar biasa, Ahmad Arfan ini bisa lolos di 2 jurusan ini. Di Ikatan Dinas di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan juga lolos di jurusan Komputasi Statistik, di jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Jember. Ini bisa dibaca, yang lain ini banyak sekali. Ya. Nah, capaian siswa kelas Bina Prestasi ya, dari hasil penelitian, dari 32 anak yang lolos PTN 21 siswa, yang masuk PTS 4 siswa. Berarti total yang lolos PTN 66%, yang masuk perguruan tinggi swasta 12%. Yang tidak kuliah 7. Nah, ini jangan sampai terjadi untuk kelas Bina Prestasi berikutnya, karena dari awal sudah ada perjanjian untuk masuk kelas Bina Prestasi, syaratnya adalah akan melanjutkan kuliah. Nah, alumni Mantika Jember ya yang lolos PTN ini dari tahun ke tahun meningkat tajam sejak adanya kelas Bina Prestasi. Ini dokumen prestasi siswa ya. Ini tingkat di Olimpiade, ini di KSM. Nah, ini hipnoterapi untuk meningkatkan motivasi dan menghilangkan sifat-sifat yang buruk, misalkan kebiasaan yang buruk, misalkan kecanduan HP dan seterusnya. Ya, terima kasih. Demikianlah materi tentang kelas Bina Prestasi dan Karakter. Selamat bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.